Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'an al-Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa bermuajahah di haflah yang mudah-mudahan Allah berkahi dan Allah rahmati serta Allah anugerahkan kepada kita semuanya, khususnya yaitu dalam rangka niatkan thalabul ilmi, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslim, bahwa mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim, bukan anak kecil, siapa saja, laki-laki wal muslimatin dan muslim, orang Islam, perempuan. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, carilah ilmu dari buayan hingga liang lahat, karena memang ini sangat dipentingkan dan diharuskan sebagai muslim, khususnya yang mukallaf, yang sudah kewajibannya ditanggung sendiri dan dosanya juga ditanggung sendiri, yaitu pada usia kita balik khususnya. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita sanjungkan juga sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, para pengikutnya, dan kepada kita mudah-mudahan mendapat syafaatnya ila yaumil qiyamah. Amin. Amin ya Allah. Saya hormati semuanya, terkhusus dikatakan Mushola Baitul Mubarak, yaitu Syekh Edward. Semoga Allah panjangkan usianya, berkahkan rizkinya, serta ilmunya. Amin ya Allah. Saya hormati Bapak Haji Muhsin, Bapak Haji Rohadi, Ayah Yuda, Ayah Ael, semoga tidak Pak ya, Ayah Yo, Ayah Afat, semuanya. Maaf yang tidak tersebut. Mudah-mudahan semuanya, khusus pada malam hari ini, kita dipanjangkan, diberkahkan usianya, ilmunya, dan rezekinya. Amin ya Allah. Pada kesempatan hari ini, malam ini, saya menyampaikan yang disebut ini langsung temanya berkaitan dengan insya Allah, yaitu pada bulan Dzulhijjah ini, yang mana momen yang paling kita sudah biasakan ada 4 terutama ya, yaitu diantaranya tentang amalan yang khusus di bulan Dzulhijjah, saum khususnya itu tadi tarwiyah yang pernah sampaikan kemarin malam Jumat. Terus besok insya Allah yang namanya Arafah, sedikit disinggung ataupun dijelaskan karena memang harus disampaikan. Kenapa? Karena memang kalau kita beramal tanpa ilmu itu mardudatun la tuqbal, tidak akan diterima dan tertolak. Oleh karena itu jangan sampai, kalau bahasa Sundanya itu tuturut munding ya. Tuturut munding teh
Katanya, oh katanya belum tentu itu benar. Kalau sudah kita ketahui ilmunya, itu insya Allah benar. Apalagi dalam masalah ibadah, prakteknya dalam syariat, dalam ilmu fikih itu terbagi-bagi hukumnya. Belum tentu itu dikerjakannya dapat pahala, bahkan bisa jadi dosa. Seperti hanya puasa. Puasa itu hukumnya ada 5. Ya, sebelumnya mohon maaf bila saya menyampaikan tidak sopan atau apapun, terutama saya di sini hanya menyampaikan bukan sebagai ustadz ya, hanya sebagai kantor pos aja menyampaikan apa yang disampaikan para ulama, para sahabat, para nabi-nabi, terutama Nabi Muhammad SAW. Nah, diantaranya puasa wajib sudah diketahui, Ramadan kemarin diantaranya puasa sunnah, diantaranya ada harian, ada mingguan, ada bulanan, ada tahunan puasa juga. Kalau harian itu hadisnya ada, yaitu hari Senin atau hari Kamis, itu Nabi ya menyampaikan, atau di pertengahan bulan Ayyamul Bid 13, 14, 15 sunnah juga itu dikerjakan, atau puasa Nabi Daud sehari puasa sehari tidak tuh ya itu. Apalagi puasa memang ibadah yang paling utama itu puasa yang khususnya yang dapat pahalanya khusus dari Allah. Di hadis qudsinya, hadis qudsi itu di bawah Al-Quran, di atas hadis-hadis Rasulullah. Jadi yang menyampaikan langsung Allah, dari Allah, tapi melalui lisannya Nabi Muhammad SAW. Jadi hadis qudsi namanya, nanti dijelasin hadis qudsi itu. Posisinya nomor 2 setelah Al-Quran, hadis qudsi. Saumun li wa ana ajiyun bih. Puasa itu untuk aku, maksudnya pahalanya khusus aku akan berikan kepada dia. Belum ada yang mengetahui puasa. Dan wa ana ajiyun bih, dan aku akan memberikan pahalanya khusus, yang akan memberikan pahalanya secara mahdoh, secara langsung, yaitu Allah kepada orang yang berpuasa. Karena memang puasa itu benar-benar ibadah khusus pribadi, bahkan menjadi jannatun, benteng dari segala apapun puasa. Harian, pertengahan bulan, bulanan itu sunnah diantaranya. Termasuk di sini adalah puasa tarwiyah ataupun Arafah. Besok pahalanya sudah pada mengetahui, ini hanya mengingatkan saja. Terutama ada pun di dalam hadisnya banyak, dari mulai tanggal 1 juga dikerjakan sampai tanggal 9 ya. Yang khususnya hadis yang paling sahihnya itu adalah tanggal 9 besok. Kalau tarwiyah itu ada yang mengatakan hadis dhaif, tapi dikuatkan dengan hasan ya, karena ma min ayyamil amal shalih atau a'dhamus fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam, yakni ayyamul ashr. Jadi tidaklah sesuatu amal yang baik, yang paling Allah sukai, yang Allah cintai, amal khususnya yaitu dalam 10 hari di bulan Dzulhijjah. Ya, itu. Bahkan lebih, hadisnya itu pahalanya lebih dari jihad. Itu. Kalau tarwiyah tadi ya, itu menghapus dosa yukafir. Shaumu yaumut tarwiyah kafaratun sanah. Puasa hari tarwiyah itu adalah kafaratun, akan menghapus dosa sanatan, 1 tahun dosa yang sudah kita lakukan. Maaf ya. Wa shaumu yaum Arafah kafaratun sanatain, 2 tahun. Kalau puasa Arafah besok itu menghapus dosa 2 tahun, madiyah wa ba'da, sebelumnya dan insyaallah setelahnya. Itu dosanya dijelaskan kata ulama dosa kecil, tapi yang namanya dosa kecil kalau kita kerjain terus jadi gede ya. Numpuk-numpuk sampahnya, apalagi nggak pakai istighfar, apalagi sholat kagak, nambah terus, setelah sholat gak ada wiridan juga itu diantaranya zikir-zikir itu menghapus dosa-dosa. Kalau udah dosanya habis, terus ini di puasa dikerjain, ditambah apa? Ditambah. Tapi belum tentu, kadang kita tidak mengetahui dosa kita sebagaimana banyaknya.
Nah itu, jadi insya Allah besok yang puasa Arafah ya, yang sejarahnya panjang itu, besok puasa Arafah lebih diutamakan, itu pahalanya sama dengan orang akan dihapus dosanya setahun ke belakang, setahun ke depan. Wah, jadi hapus nih dosanya ke depan setahun, bikin maksiat aja. Beda lagi itu mah. Beda bikin jadi modal. Gak bisa jadi modal. Nah ini maksudnya kenapa gini ya, diantaranya hikmah atau kemuliaan pahalanya bagi umat Nabi Muhammad berlipat-lipat ganda itu hanya penyemangat, karena Nabi itu diutus oleh Allah itu dalam Al-Quran basyiro wa nadhiro, yaitu basyiro menggembirakan, diantaranya dengan pahala-pahala, wa nadhiro dengan nadir itu menakut-nakutkan. Jadi gini intinya, kita kalau bukan berarti ada pahala banyak dijadikan buat modal ya, apalagi ini ada bahasa gini, Inna Allah ghafurur rahim, Allah itu maha pengampun, pasti aja diampuni. Memang tapi kita harus belajar bagaimana menyikapi kata-kata seperti itu, apalagi sudah kita levelnya udah tarekat misalkan ilmu tasawuf, tazkiyatun nafs ya. Jangankan melakukan dosa, meninggalkan pahala juga sudah dosa, itu tasawuf. Artinya itu kata ulama ilmu tasawuf, kalau ada bahasa seperti itu, Allah itu maha pengampun, itu hanya sekedar untuk orang yang istilahnya dia sudah putus asa. Nah, di situ jadi artinya kita jangan sampai kalau misalnya putus asa, udahlah, udah banyak dosa, udah lebih baik maksiat terus, jangan. Ada bahasa di situ, Inna Allah ghafurur rahim, Allah maha pengampun, insya Allah Allah maafkan, udah yang lalu biar lalu. Bahasanya itu buat orang yang tadi apa? Putus asa. Kalau kita udah bukan putus asa ya, tapi kita husnudon, sudah bagus ibadahnya. Nah di kita jangan sampai sombong, adalah nadir nantinya, menakut-nakuti. Kalau misalkan amalan diantaranya nih, kita beramal, syaratnya selain kita berilmu, kita harus sabar melakukannya, terus kita harus niatnya benar karena Allah, itu dengan ikhlas juga akan diterima pahalanya. 4 tuh syarat buat mengamalkan dengan selamat itu dunia akhirat. Pertama tadi apa? Dengan ilmu, dengan niat yang benar, dengan sabar kita melaksanakannya, dan terakhir ikhlas. Di situ buat kita, apalagi ada kata di dalam surat Al-Insyirah, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Sekecil apapun akan Allah catat. May yalfidu min qaulin illa ladzi fahuwa raqibun atid. Setiap apa yang dilakukan manusia, baik ucapan, baik tindakan, baik dalam hati, itu akan dicatat raqib atid. Ada komputer yang mereknya raqib atid. Ada nggak di sini yang komputer mereknya raqib atid? Gak bakalan terlewat ya, dosa kecil pun kita harus melihatnya ke sana. Kalau level bawah yang tadi Allah maaf pengampun, kalau kita jangan level itu, kita levelnya wah pahala kita udah diterima belum. Nah itu diantaranya, wah dosa kita yang kemarin udah diampuni belum. Nah itu diantara 3 yang harus kita bingungkan. Itu yang pertama, dosa kita diampuni apa tidak ya, yang kemarin meskipun banyak istighfar, amalan kita sekarang diterima apa tidak, besok ibadah akan benar apa tidak. Tuh di situ kita sambil belajar. Jadi sekali lagi, apapun yang kita kerjakan harus sesuai dengan ilmunya tadi pertama sana. Terutama besok insya Allah kita akan melaksanakan Shaum Arafah ya, Shaum Arafah disunahkan itu. Apalagi nih yang kemarin puasa Ramadannya, bukan perempuan, laki-laki juga banyak kayaknya yang ketinggalan Ramadan, harus wajib dikodoin. Kodo itu utang, harus dibayar. Kodo itu harus dibayar. Siapa nih? Kalau saya tanya kayak anak kecil, siapa yang nggak puasa kemarin? Ya mungkin ya. Nah ya, bisa apalagi buat momen besok nih ada puasa sunnah itu sekalian aja ya, niatnya kodo di bulan Ramadan kemarin ya. Ram, insya Allah, Ram bocor nggak kemarin Ramadan? Enggak, alhamdulillah. Oh yang bocor merasa bocor sekarang. Kenapa? Nanti kalau masuk bulan Ramadan besok itu harus ujian 1 hari 1 liter. Ayo, bukan laki-laki perempuan, karena memang nggak bisa
diganti apapun kalau yang namanya puasa itu, kecuali yang hamil, yang udah benar-benar mau mati bahasanya, udah pikun ya, udah tua itu. Jadi namanya puasa nggak bisa digantikan, kecuali dibayar. Masih. Apalagi yang kemarin puasa kerja, alasannya kerja. Ada sekarang kesempatan, pakai kesempatan buat kodo besok Arafah, ya. Itu puasa sunnah Arafah, itu puasanya pahalanya banyak tadi, 1 tahun ke belakang diampuni, 1 tahun ke depan diampuni. Insya Allah kita akan melaksanakannya. Nah itu yang wajib, yang makruh. Ada yang makruh. Kalau makruh misalkan belum waktunya puasa, udah puasa. Contohnya kalau misalkan pas lagi bulan Ramadan belum tanggal 1, dia ada yang mengatakan puasa belum waktu, itu makruh. Nggak bisa, nggak akan jadi haram. Nah besok ada puasa namanya haram, yaitu tasyrik. 4 hari itu qada pun nggak boleh. 4 hari Dzulhijjah, pas lebaran, tasyrik 11, 12, 13. Nah itu ya, itu nggak boleh puasa. Itu di situ harus kita itu gembira karena udah benar-benar merdeka. Nanti penjelasannya. Jadi itu besok insya Allah kita akan melaksanakan puasa Arafah. Nah, jadi para jemaah semuanya, untuk masalah besok selain puasa Arafah, ya, apalagi itu dikhususkan Arafah itu bagi orang yang tidak melaksanakan munggah haji, tunaikan haji. Nah sekarang yang belum berangkat juga ataupun yang nggak berangkat itu kalau bisa sunnah harus dipaksain besok puasa Arafah. Dari kemarin tanggal 1 nggak bisa sampai tanggal 8 tadi, besok mah harus dipaksain ya. Tapi alhamdulillah ada yang puasa, ada. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan terima amal puasa tarawihnya. Amin. Amin aja dulu ya. Puasa besok ya. Puasa besok insyaallah. Bahkan kalau mau adain aja. Kemarin di masjid itu tuh Bang Rahmat di Masjid At-Tawabin sana ngadain buka sahur bersama tuh tadi, kayak bulan puasa tadi, sekalian bulanan ya. Nah itu. Tadi kata saya. Nah, dan bahkan nyambung aja langsung. Bahkan besok sudah disunahkan untuk takbiran. Besok udah sunahkan untuk takbiran, ya. Pada subuh bisa takbiran langsung besok tuh Arafah. Bareng-bareng itu nanti pada asar. Itu 4 hari, biasa 4 hari 4 malam. Itu di mana aja nanti ya, berkaitan dengan tentang Idul Adha. Nah, setelah Arafah nyambung kepada udah tarbiyah, udah. Nah, seterusnya di sini bahkan di ayat Al-Qur'an surat Al-Fajr tafsirnya juga wasyaf'i wal watar. Ibnu Abbas mengatakan asyak itu, wasyak itu adalah yaumu tarwiyah dan Arafah. Wal witr itu adalah yaumun nahar pas lebarannya. Nah, insya Allah kita besok akan melaksanakan puasa di hari Arafah. Niatnya nawaitu shauma ghadin atau langsung nawaitu shauma Arafata sunnata lillahi ta'ala. Kalau yang kodo nawaitu shauma ghadin an adai pada saya Ramadhani, kodoan ada kodoan. Bahasa Indonesia aja. Besok saya niat besok puasa di bulan Ramadan, kodo bulan Ramadan gitu. Kodo bulan Ramadan 4 bukan Allah. Pahalanya 2, Ramadan dapat ya. Itunya pahala Arafahnya juga dapat. Enaknya gitu umat Nabi Muhammad. Jadi kepala itu yang wajib itu bagaikan kepala. Kayak mandi besar. Mandi besar adus ini ya, bahasa Jawa itu adus ya. Sama kalau di Sunda juga. Nih kayak mandi besar itu kalau misalkan mandi besar gak perlu wudhu lagi boleh. Karena memang yang besar, yang wajib itu, yang sunnah nanti bisa ke bawah. Bahkan wudhu itu kan wajib lagi. Hanya wudhu adalah hadas kecil. Kalau mandi besar atau guslun itu mandi besar. Kalau udah guslun atau kalau disebutnya udah mandi besar itu nggak usah wudhu lagi juga bisa. Syarat jangan sampai ada yang membatalkan wudhu. Mandinya berarti harus pakai sarung tangan atau apa yang tadinya membatalkan wudhu kan menyentuh kemaluan kan batal. Ya bisa pakai apalah atau ya itu. Jadi sekali lagi seperti itu. Nah untuk besok juga kalau yang wajibnya kodo itu niatnya kodo aja, nggak usah nih kodo Arafah, dipisah, jangan diberat-berat itu ya. Jadi insya Allah besok kita akan melaksanakan puasa Arafah. Dan yang masih punya kodo nih perempuan itu kerjakan besok.
Tuh. Nah, besok lagi selain momen ada tarwiyah Arafah disebutnya sebelum kita praktek nanti ke sholat, yaitu adalah kurban. Ini menguatkan aja. Dan alhamdulillah di sini yang kurban diawali dengan dipelopori oleh yang dipanitiai langsung oleh Pak DKM, saya Edward, dan awal dari Pak Haji, domba ya. Kambing apa domba? Sama kami mau domba ya. Persyaratannya itu mah udah pada tahu ya semuanya. Pak Haji, terus ayah Bagas, siapa lagi? Ayah Alfa, terus? Nah, ini ini nih disemangatin nih pahalanya ya, pahalanya meskipun udah tahu nih. Rasulullah SAW bersabda, "Man wajada sa'atan falam yudhi fala yadribanna musallana." Barang siapa laki-laki ataupun perempuan, baik anak kecil pun atau sudah tua, wajada menemukan sa'atan keluasan, ada dananya, falam yudhi, dan dia tidak berkurban. Yudohi itu dari kata doha yudohi, menyembelih, kurban ya, kurban ya. Nah, fala yadribanna, maaf, fala yuqarribanna, maka orang itu jangan mendekati musholana, tempat sholatku, kata Nabi. Artinya Nabi tidak mau mendekati orang yang saat ada dananya untuk berkurban tapi dia tidak berkurban. Nabi tidak mau berteman sama dia. Gak boleh lah di sini misalkan musola di sini tuh jangan berdekatan dengan musola Baitul Mubarak kalau punya uang tapi nggak kurban, misalnya gitu. Ya, ada. Coba kita bayangin aja ya, maaf nih, bukan saya nggak ngerokok katanya sehari minimal 20.000 ya satu bungkus. Hitung aja. Maaf nih saya, ini mentang-mentang saya ngerokok takutnya ini nyinggung, enggak. Kondisi hampir semuanya ngerokok. Bayangin aja, sehari 20.000, sebulan berapa? Nah, kali setahun. Nah, berarti tobat ya, tobat sekarang ini aja, rokok beli, nabung beli buat kurban gitu buat tahun besok. Ya, jadi seperti itu. Ya, sayang banget ya. Ini apa yang nggak ngerokok, nggak kurban lagi ya. Ini yang ngomongnya ini. Apalagi nontonnya enak ya. Nyicil tapi nyicil. Aduh kesinggung juga ya. Astagfirullahaladzim. Udah, kita banyak bertobat, termasuk yang ngomongnya juga. Cicilannya masih banyak. Nah, jadi seperti itu ya. Kalau saat di situ maksudnya waktu itu dia ada. Sampai dikasih waktu 3 hari, 4 hari dengan hari-harinya ya, 4 hari asik ya, boleh. Afdolnya memang setelah lebaran langsung kurban dia, atau tasik juga nggak apa-apa. Itu pahalanya nanti di sini dalam kitabnya. Barang siapa nanti setiap bulunya itu akan Allah pertama naikkan derajatnya 10. Satu bulunya nih, satu bulu nih. Coba makanya cari yang domba kalau bagus. Ya lebih mahal lagi. Kalau yang penting banyak bulunya aja. Jangan beli domba yang gundul ya. Berarti. Nah itu udah kayak hitungannya gitu. Di sininya kan jelas harus rambutnya, bulunya. Kalau nggak ada bulu berarti nggak dihitung. Gitu aja ini mah real ya bahasanya. Jadi itu yang domba. Ya akan bayang-bayangin lah. Kan dipotong rambut juga pasti ada lah rambut bulunya yang kecil atau panjang. Nah 10 derajat ditingkatkan. Satu bulunya itu terus kebaikannya 10. Terus setiap rambutnya nanti dijadikan gedung di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang imanan dengan iman dan ikhlas, ya. Nah kalau sapi berarti banyak dong. Sapi buat satu orang bisa lebih mantap malah. Cuman sayang orang yang lain lebih baik tawarin yang lain, ya. Bisa onta buat 7 orang, sapi buat 7 orang, bukan 11 orang ya onta ya 7, ya. Apalagi unta itu syaratnya 5 tahun, 25 tahun jangan dikurbankan. Kalau sapi berkok 2 tahun, kalau kambing 1 tahun, atau yang copot giginya. Tapi jangan copot giginya, kasihan. Nah jadi seperti itu. Jadi yang barang siapa yang berkurban 10 kebaikan ditambah, derajatnya ditambah 10, terus dihapus 10
kejelekan atau 10 keburukan dalam satu rambutnya itu, ya. Dan tadi dijadikan di surga, dan bidadarinya yang cantik minimal, nah bidadari satu rambut dapat bidadari satu, masya Allah. Lah kita gempor bangsa, nggak ada gempor nanti. Paling miskin itu 70 istrinya, bidadari itu nggak ada bidadara, ya. Nanti ada pertanyaan, ya ada jawab nanti ada jawab. Ini nggak di belum. Kalau ada yang nanya, berarti kalau perempuan masuk surga ada bidadara? Nggak ada bidadara. Dia jadi ratu bidadari, ya. Nggak akan nanti wah kayak sekarang marah-marah, enggak. Nikmat yang jelas, apalagi laki-laki, ya. Minimal yang paling miskin 70 bidadari. Satu bidadari 40 pembantunya. Wah, udah kayak yang paling ke surga kita kalau dijelasin surga dan bidadari, ya. Padahal belum tentu, dosa banyak ya kalau itu. Nah, jadi bidadari satu untuk satu bulunya itu bidadari juga nanti dihitung, dan nanti akan diberikan kendaraan yang bersayap cepat, ya. Di ahli surga nanti ada kendaraan yang namanya kendaraan yang terbuat dari hewan kurban itu, ya. Buat apa-apa langsung pengen diantar kemana-mana, indah pokoknya lah, dibayangin surga mana nanti dengan surga. Nah itu bagi orang yang berkurban. Terus bahkan hadisnya, barang siapa yang berjalan melangkah untuk membeli hewan kurban, ada di situ. Sama satu langkahnya diberi 10 kebaikan dan 10 derajat dan 10 dihapus keburukannya, ya itu. Jadi berangkat beli hewan kurban dan nanti setelahnya bulunya akan dihitung tadi, ada 5 keutamaannya. Kalau yang berangkatnya ada 3 keutamaannya, dan nanti darahnya pun, nah setiap darahnya tetesannya juga sama, akan derajatnya 5 tadi. Banyak banget pokoknya dah. Yang kurbannya pada cuma 3 juta ya paling mahal, ya 3 juta. Itu bagi yang yang berkurban. Insya Allah mudah-mudahan tetap yang berkurban, khususnya Allah terima kurbannya dan pahalanya Allah terima juga. Kita hanya berdoa saja. Dan terakhir yaitu tentang yang momen di bulan Dzulhijjah ini adalah tentang sholat Idul Adha. Sudah jelas sholat Idul Adha itu adalah sunnatun, ya, yaitu hukumnya sunnah. Bal hiya afdhalun nawafil. Ini kitab kuning sebenarnya, cuman ini cetakannya putih. Ini Habib Zain, Pak Haji pasti tahu Habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Smith, ya. Beliau kalau nggak salah masih ada, sudah tua ya, masih ini ngambilnya dari Al-Quran, hadis, dan karangan kitab Syafi'iyah. Nah, hukumnya sholat Idul Adha itu sunnah, dan paling afdolnya dari sunnah-sunnah yang lain, paling afdol, ya, paling afdol. Dan ada yang mengatakan yaitu fardu kifayah. Di kampung ini nggak ada yang melaksanakan sholat Idul Adha, dosa semuanya. Sekalipun ada COVID, ya di rumah sendirian kan bisa. Ya, gitu. Dan Abu Hanifah itu wajib Abu Hanifah. Imam Syafi'i masih sunnah. Nah di sini diantaranya kita jangan pilih-pilih itu. Giliran sholat gampang, bersentuhan sama perempuan gak batal karena Imam Hanafi dan Imam lain. Tapi pas giliran di sini dia nggak sholat Idul Adha, padahal wajib dia dosa, berarti wajib itu. Jadi Abu Hanifah mengatakan sholat Idul Adha itu adalah wajib, tidak boleh tidak, minimal sendirian. Waktunya yaitu tulu'i syamsi, yaitu keluarnya matahari, ila zawali min yaumi Idul Fitri, sampai keluarnya satu tumbak itu, ya, itu dari bulan Syawal. Kalau Idul Adha di Asyurah min Dzulhijjah, 10 dari Dzulhijjah. Terus sunnahnya tahilu akarnya perumnya diakhirkan untuk Idul Fitri. Kalau Idul Adha dicepetin. Bahkan nanti yang keduanya di masjid ataupun di lapangan. Kalau sekarang boleh di rumah, yang mau di rumah yang jelas harus dikerjakan. Kalau di rumah tidak usah khutbah. Kalau berjamaah ada khutbah. Khutbahnya posisinya setelah sholat nantinya. Kalau Jumat itu khutbah dulu baru sholat. Kalau ini sholat dan lainnya, kemarin ada di sini ngadain sholat gerhana juga, itu sholat dulu baru khutbah karena posisinya sunnah, ya. Terus yang sunnahnya untuk Idul Adha nanti ijarul ibadah,
menghidupkan di malam Idul Adha, baik nanti ditakbir, wa bizikri, wa bitasbih. Boleh di malam Idul Adha itu boleh sholat malam, sholat mutlak boleh. Sholat malamnya itu bisa dikatakan kata ulama maghrib bisa juga ada termasuk boleh, karena awal malamnya maghrib itu sudah masuk malam, itu pahalanya sama dengan menghidupkan sunnah di malam Idul Adha, terkhusus yaitu takbiran. Bahkan sekali lagi nanti kalau Idul Adha itu dari mulai Arafah besok tuh mulai takbirannya nih di rumah di mana-mana saja, ibu-ibu lagi masak nih takbiran aja dikeluarin dari dalam hati, kan ini hak kauli. Awas, ibadah itu ada hak kauli, ada hak pali, ada hak kolbi. Kayak sholat nih, Allahu Akbar, nggak ada suara Allahu Akbar, biasa sholatnya. Contoh, kalau ini zikir harus dikatain, kalau dalam hati niat. Ayo, ya belok-belok sedikit, yang penting ini ilmu masuk lah. Jadi supaya ibadah kita benar. Apalagi perempuan, sekalipun perempuan nggak ada suaranya, Allahu Akbar nggak ada suaranya, nggak sah sholatnya. Kata hadis. Jadi ada hak kauli ibadah itu. Ini harus diucapin pelan-pelan, misalnya minimal terdengar dengan kuping sendiri. Kalau takbir atau takbir, nanti juga kita biasakan sampai besok kan Selasa nih, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat sampai Jumat sore kita takbiran. Setelah sholat, fardu jangan berzikir, ya. Orang ulama mengatakan bagusnya itu langsung takbiran dulu 3 kali imam, 3 kali makmum sampai hari Jumat sore tasrik habis. Itu disunahkan untuk takbir Idul Adha. Kalau takbir Idul Fitri sampai imam dan khutbah itu selesai, gak ada takbiran lagi. Kalau takbiran lagi malah jadi dosa nantinya. Ya, itu ya, menghidupkan untuk ibadah di malamnya. Nanti di sini takbiran atau sambil ada yang sholat dulu boleh, yang zikir dulu boleh, gantian takbirannya, berhenti dulu sebentar, ada satpol pp balik dulu. Insya Allah kan di sini Pak ya. Kalau pp suruh takbiran, kalau dia mesti dikira takbiran, dia suruh takbiran aja gitu aja. Atau jangan dikeluarin lah, tapi gimana, yang penting kita mah dukung-dukung aja lah. Di sini udah biasa. Katanya sekarang ppkm-nya udah boleh aja, yang penting prokes aja dulu. Biasa gitu ya. Terus yang keempatnya mandi, disunahkan nih mandi, bahkan bisa wajib nanti mandinya kalau malamnya maaf dikit, tapi nggak boleh ya malam Idul Adha malam Fitri karena nanti nggak, maaf supaya nanti jelas. Nah gitu, apalagi yang kerja baru pulang kampung udah ngebet nih, mandinya niatnya sunnah, nggak bisa, nggak sah nanti soal Idul Fitrinya, wajib mandinya, sunnahnya dapat, wajibnya dapat. Makanya mandi itu kalau bisa sambil wajib aja, paling malam Jumat ya. Terus udah tua, sama udah tua juga, mau juga. Jadi mandi disunahkan. Mandinya kapan? Sebelum subuh atau setelah subuh? Bagusnya setelah subuh karena niatnya untuk sholat Idul Adha. Ulama boleh sebelum, boleh jam 2 berarti dari mulai jam 1 tuh. Pertengahan, di sini pertengahan layar. Pertengahan layar itu malam pertengahan. Gini, jadi pertengahan ada sepertiga, ada sepertengah. Kalau sepertengah nih dari jam 6 pagi sampai jam 6 maghrib sampai jam 6 pagi itu awal sama akhir. Kalau 6 ke 6 berapa nih? Berapa? 12 jam. Nah berarti 6, 7, 8, 9, sebentar, bukan 12 jam, 12 ya? Ya, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 jam. 12 itu pertengahan malam, jam 12. Kalau sepertiga malam berarti, nah tahajud itu sepertiga malam awal atau akhir. Kalau awal berarti jam 9 malam itu udah tahajud, boleh. 6 bagi 3, maksudnya 6 tambah 3. Nah itu makanya kita harus jeli dalam bahasa hadis Nabi itu seperti itu prakteknya. Jangan sampai harus tidur dulu, memang harus tidur dulu tapi sebentar aja nggak apa-apa. Gitu, nah, jadi yang besar. Jadi sunnah mandi sebelum subuh atau setelah subuh Idul Adha. Terus memakai parfum, di sini sunnah pakai parfum, ya. Terus setelah pakai parfum, di sini kan ada nanti diberikan pakai parfum. Terus pagi-pagi berangkatnya digoyang imam, kecuali imam boleh pagi-pagi katanya sunnahnya. Dan berangkat tinggalan nanti tinggalin, diganti sama Pak Haji Musim nanti. Mending cepat imamnya, nginep di sini kalau bisa. Enggak, insya Allah kemarin kan nunggu anak, nunggu istri lama, sekarang enggak itu. Ya udah,
Tapi jangan leha-leha juga, atau diganti. Pasti kalau jam 6:30 belum ada, tinggalin. Tapi emang disunahkan untuk imam itu mau Jumatan, Idul Fitri, Idul Adha itu agak terlambat sebenarnya. Kalau misalnya makmumnya jam 6.15, berarti imamnya jam 6.30. Saya sepakat nih, datang ke sini jam 6, tapi makmumnya jam 5 udah di sini. Insya Allah besok kita karena lihat lebih cepat lagi, lebih bagus di Idul Adha, kita insya Allah akan laksanakan sholatnya jam 6 lebih 15 atau lebih 30, paling mentoknya 30. Karena di sini memang harus mataharinya keluar sampai 1 tumbak. Jadi jangan sampai pas jam 6 sholat itu haram. Makanya jam 6 pas itu akhir sholat subuh. Sholat kita bangun jam 6 nih, jangan sholat subuh itu harus kodok sholatnya. Apalagi tinggalin, wah dosa banget itu mah. Besok kalau subuhnya terlambat, sholat subuh dulu di sini. Jangan sholat Idul Adha, nggak akan diterima sholat Idul Adha kalau sholat subuhnya belum. Nah itu memang karena wajib itu semua sunnah itu nempel ke wajib. Semua pahala itu masih gentayangan kalau sholatnya belum dilaksanakan. Udah banyak hadisnya ya. Jadi besok kalau kesiangan, yang takbiran juga mudah-mudahan nggak kesiangan. Ya subuh lebih bagus malah wajib. Kan ini sunnah Idul Adha itu ya. Jadi sekali lagi datangnya lebih pagi disunahkan kecuali imam. Nah, jadi maksudnya kita datang lebih pagi. Berangkatnya, nah sekarang yang sunahnya ketujuh berangkatnya yang terlalu jauh, baliknya yang dekat disunahkan. Jadi kalau yang paling dekat di sini ayah siapa tuh yang kontrakan? Andri ini, kalau bisa muter dulu. Beneran, muter dulu sunnah. Kalau pakai motor aja pakai motor. Bahkan sunahnya pakai jalan kaki katanya. Nabi juga jalan kaki. Ada yang kendaraan itu yang udah tua. Kalau misalnya kendaraan, saya kendaraan jauh. Ya. Muter dulu sunahnya dari jam 5 puter-puter olahraga. Itu pahala beneran, bukan bercanda nih beneran. Kebaliknya dekat. Nah, kalau jangan kebalik. Ya. Takjil, makan dulu. Kalau Idul Fitri itu makan dulu, kalau Idul Adha tidak makan dulu ya. Makanya tadi sebelum subuh kondisi dari kalau ada uli, saya datang buat takbiran sebelum subuh makan dulu gitu uli. Dan subuh jangan makan, tidak disunahkan makan setelah subuh. Sebelum Idul Adha itu nggak boleh. Kalau Idul Fitri sunah untuk makan dulu. Nah itu sunah-sunahnya. Terus dah selesai Idul Adha dan nantinya takbir buat nanti yang imam, maksudnya buat saya nanti penjelasan juga sama. Takbirnya kalau khutbah takbirnya 9. Allahu Akbar, Allah 9 kali yang pertama. Yang keduanya 7 ya. Awalnya sebelum khutbah, sebelum alhamdulillah takbir dulu. Kalau imam takbir yang pertama itu 7 ya. Tapi 7 itu setelah takbiratul ihram yang pertama jadi 8. Yang keduanya 5, tapi 6 sama yang ngangkat dari sujud terakhir ke atas itu nggak dihitung. Maksudnya 7 dan 5 itu setelah yang wajibnya takbir, kalau ini setelah dihitung. Nah itu. Dan nanti di situ subhanallah walhamdulillah, sunahnya alhamdulillah wala ilaha illallah atau Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira, segitu aja. Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira. Subhanallah itu udah panjang lagi segitu. Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira subhanallah bertawasilah sampai itu. Karena yang udah biasa kita baca setelah pas sholat itu yang wajib itu 2 sebenarnya, 2 kalimat iftitah. Makanya yang cepat-cepat misalkan sholat tarawih, saya kalau ingin sholat tarawih nggak baca itu lama, Allahu akbar subhanallah walhamdulillah langsung bismillahirrahmanirrahim gitu. Karena itu juga tasbih. Kalau mau baik-baik ini ada tuh orang-orang sana mah bukan itu Allah baik-baik ini Allah nama kaya atau Allah sini minataya gitu. Harus tahu juga. Jadi baca itu sunnah. Dan kalau bisa katanya surat pertamanya itu di rakaat pertama surat Qaf. Waduh panjang banget. Nggak hafal lagi surat Qaf. Yang banyak tuh, panjang itu. Waduh panjang banget. Yang keduanya iqtarabat lagi. Oh banyak. Kalau enggak kata ulama di sini al-a'la al-ghasyiyah itu aja biasa jemaah kata tadi suruh yang kedua. Yang pertamanya itu sabihis marobika ala ya khutbah iman Pak Haji dan yang lainnya. Intinya sunnah untuk buat kita semuanya yaitu ada 6 tadi. Yang pertama yaitu takbiran, yang kedua mandi pakai parfum, terus pakaian yang bagus, yang baik. Pakaian yang bagus tuh ya. Kalau lebaran itu bagusnya yang baru atau yang bersih.
Kalau Jumatan yang putih diutamakan, yang Jumatan. Kalau Lebaran mau hitam yang penting baru bersih. Ya, beli lagi besok. Gak apa-apa, Nabi juga pakai hibroh, katanya Nabi itu pakai hibroh yang pakainya dari Yaman, mantap dari Yaman itu. Bahannya kan sorbannya juga gak kayak mahal banget ya. Ya kalau Idul Fitri sih ada, dapat dari panitia. Kalau Idul Adha belum dapat. Gak apa-apa Idul Adha mah, yang penting nanti ada itu kepala kambing. Gak apa-apa kalau sapi ada di sana di yayasan bagi-bagi. Nah itu, jadi mudah-mudahan kita disampaikan khususnya ini mengingatkan untuk saya sendiri, umumnya buat semuanya ada manfaatnya karena memang mengamalkan itu harus sesuai dengan ilmunya ini yang disampaikan oleh para sahabat para nabi yang di Al-Quran. Seperti itu, ada yang ditanyakan harus ada sebenarnya. Karena supaya ada kajiannya ada tanya jawab satu ada pertanyaan harus. Contohnya misalkan dalam sholat gak dilipat tuh, banyak tuh gak dilipat tuh kakinya itu gak sah sholatnya. Salat sujud kan ada 7 diantaranya gitu, harus dilipat gitu diantaranya. Jadi itu praktek sholat sama Idul Fitri, Adha, targetnya itu. Terus setelah udah yang semuanya. Kalau belum paham nanti ada dimasukin suaranya aja di YouTube, dari YouTube saya nggak pakai kamera. Ada pertanyaan? Tadi ada pertanyaan tentang mandi ada. Kalau kata Ustaz beli bulu ya, beli bulu dari. Kalau bulu boleh nggak? Boleh. Kan itu satu bulu tuh. Satu bulu itu tadi kan dapatnya satu bidadari kalau satu bulu. Berarti kalau jutaan bidadari. Itu doang semuanya. Nah, yang minimal miskin itu kan 70 tuh istrinya. Itu yang paling miskin. Kita kan banyak pahalanya. Pahala tarhiman, Pak Haji, udah banyak tuh. Bahkan yang beresin musola tuh sedikit aja itu bidadari udah nunggu, hadisnya ada. Udah nunggu bidadari siapa yang beres musola katanya gitu. Capek kan ya? Kalau nganter penting kambing, daun bulu. Daun bulu. Ya, kepretan nanti di akhirat. Kan ada itu sejarahnya teman itu masuk surga gara-gara teman ada. Syafaat bisa menyapa teman itu. Selain Nabi bukan Nabi nih, orang tua ke anaknya, anak orang tuanya, guru ke murid ke gurunya, termasuk teman ke temannya. Tadinya mau masuk neraka nggak jadi gara-gara temannya gitu. Makanya saya ini teman-teman semuanya, apalagi di sini orang tua saya, belum tentu saya juga bilang misalkan saya dicatat neraka, ada syafaat dari teman-teman di sini, insya Allah kita masuk surga semuanya, amin. Gitu ya, gitu aja, itu pertanyaannya gitu aja. Itu aja tambah ini tadi. Dan nanti ngobrol lagi, gitu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada kesalahan, kalau dikasih tahu juga, sama-sama belajar semuanya. Khudmah sopa wada makada, ambil yang baiknya, tinggalkan yang jeleknya. Billahi muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana tarafna bi annana